Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalia Putri, NIM 20014186. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat untuk kelas 4 dan kelas 5. Pada RPP untuk kelas 4, kompetensi intinya yakni menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini saya memilih kompetensi dasar 3.6, menerapkan C3, sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran, dengan indikator mengenali sifat-sifat bunyi, mengetahui keterkaitan bunyi dengan indera pendengar. Dan 4.6 menyajikan, yakni dengan menggunakan C2, laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi dengan indikator, membuat gambaran tentang sifat-sifat bunyi, dan menyusun hasil diskusi kelompok mengenai sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui penjelasan guru dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat bunyi dengan benar dan teliti. 2. Melalui kegiatan diskusi dan membaca teks, peserta didik mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan ini. Yang 3. Melalui kegiatan percobaan tentang bunyi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi dengan tanggung jawab. Materi pembelajaran saat ini IPA, yakni bunyi. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Model yang saya gunakan yaitu model Discovery Learning atau DL. Metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, demonstrasi. Media bahan ajar yaitu laptop, speaker, media gambar telinga, dan infocus. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning atau DL. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengecek kondisi fisik serta mental siswa, dan menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar peserta didik. 2. Guru bersama peserta didik membaca doa. 3. Guru memotivasi peserta didik dengan cara mengajak peserta didik bernyanyi dan bersolawat agar menarik perhatian peserta didik sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Guru memberi acuan dengan menyampaikan yang akan diajarkan hari ini. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah pendekatan yang pertama, ada langkah-langkah simulasi. Guru menanyakan kepada peserta didik apa yang dimaksud dengan bunyi, apa saja sifat-sifat bunyi, manusia mendengar bunyi menggunakan apa. Guru bertanya. Guru menjelaskan maksud dari bunyi, menyajikan teks bacaan beserta gambar telinga manusia, dan meminta peserta didik mengamati. Langkah-langkah selanjutnya yakni identifikasi masalah. Peserta didik bersama guru mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, yakni mencoba. Peserta didik bersama guru mengidentifikasi bagian-bagian telinga, mencoba juga. Langkah-langkah selanjutnya pengumpulan data. Setelah itu peserta didik diminta untuk menuliskan bagian-bagian telinga pada media yang diberikan guru. Peserta didik merespon pertanyaan guru, yakni pertanyaannya, saat kita memukul botol apakah akan terdengar bunyi? Kedua, coba sebutkan 3 bagian yang ada pada telinga kita. Peserta didik menyebutkan sikap bagian telinga mengenai yang telah diamati. Langkah selanjutnya pengolah data. Peserta didik menuliskan keterkaitan bunyi dengan indera pendengar menurut penalaran mereka, yakni menalar.
Guru memainkan alat musik recorder dan meminta peserta didik untuk memberi tanggapan dari mana bunyi berasal. Guru meminta peserta didik untuk menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber hingga ke indera pendengaran. Guru menyajikan laporan tentang terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Langkah selanjutnya pembuktian. Peserta didik mengerjakan percobaan sumber bunyi serta membuat hasil laporan. Peserta didik mengerjakan latihan tentang indera pendengaran. Peserta didik bersama guru menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Setelah itu, peserta didik mendapatkan tugas menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Terakhir, langkah-langkah kesimpulan. Peserta didik menemukan konsep sumber bunyi. Setelah itu, guru mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengarah pada kesimpulan materi pembelajaran atau konsep yang dipelajari. Kedua, mengevaluasi. Guru menguji kemampuan peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan baik mengenai soal atau penilaian pengetahuan. Yang ketiga, berdoa atau berselawat. Setelah itu, evaluasi. Di sini saya mencantumkan soal. Rubrik penilaian yang berisi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, itu saja penjelasan RPP kelas 4. Nanti kita lanjut lagi ke RPP kelas 5. Baik, selanjutnya saya menjelaskan RPP yang saya buat untuk kelas 5 SD. Kompetensi intinya sama dengan kelas 4. Di sini saya memilih kompetensi dasar yakni 3.2 mendeskripsikan C1 rangka manusia dan fungsinya, indikator menyebutkan bagian rangka manusia, mengenali tulang rangka manusia. Selanjutnya 4.2 membuat P2 bagan rangka manusia beserta fungsinya. Indikator mengamati gambar rangka manusia dan berdiskusi mengenai gambar rangka manusia. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati gambar dan berdiskusi, peserta didik dapat mengenali apa saja tulang rangka manusia. 2. Dengan mengamati gambar tulang rangka manusia, peserta didik mampu mengklarifikasi tulang rangka manusia menjadi 3 bagian dengan teliti. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menyebutkan bagian rangka manusia dengan baik dan benar. Materi pembelajaran IPA mengklarifikasi tulang rangka manusia menjadi 3 bagian, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan fungsi rangka manusia. Pendekatan model dan metode pembelajaran saya gunakan sama dengan kelas 4 SD. Berikut langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning atau DL. Langkah-langkah pendekatan sama seperti kelas 4. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengecek kondisi fisik dan mental siswa, menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar peserta didik. Kedua, guru bersama peserta didik membaca doa. Guru memotivasi peserta didik dengan cara mengajak peserta didik bernyanyi atau bersolawat agar menarik perhatian peserta didik sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, guru memberi acuan dengan menyampaikan yang akan diajarkan hari ini. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langkah simulasi. Guru menanyakan kepada peserta didik, apa yang dimaksud dengan rangka? Ada yang tahu apa saja bagian rangka manusia? Apa fungsi rangka manusia? Setelah itu, guru menjelaskan maksud dari rangka, menyajikan teks bacaan beserta gambar bagian rangka manusia dan meminta peserta didik untuk mengamati. Setelah itu, langkah identifikasi masalah. Peserta didik bersama guru mencoba mengidentifikasi bagian rangka manusia. Peserta didik bersama guru mengidentifikasi tulang rangka manusia. Setelah itu, langkah pengumpulan data. Peserta didik diminta untuk menuliskan bagian rangka manusia pada media yang diberikan guru. Peserta didik merespon pertanyaan guru,
Coba sebutkan tulang apa saja yang ada di bagian rangka badan, dan rangka anggota gerak terdiri dari apa saja. Setelah itu, peserta didik menyebutkan bagian rangka manusia yang telah diamati. Selanjutnya, langkah pengolah data. Peserta didik menuliskan bagaimana manusia dapat bergerak dengan penalaran mereka. Guru menggerakkan tangan dan menanyakan menggunakan sendi apa saat hormat. Guru meminta peserta didik untuk menjelaskan bagaimana sendi putar dan terletak di mana. Guru menyajikan laporan tentang organ gerak manusia. Setelah itu, langkah pembuktian. Peserta didik berdiskusi mengerjakan percobaan membuat rangka manusia. Peserta didik mengerjakan latihan tentang organ tubuh manusia. Setelah itu, peserta didik mendapat tugas menjawab pertanyaan. Peserta didik menemukan konsep organ tubuh manusia. Setelah itu, langkah kesimpulan. Terakhir, guru mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengarah pada kesimpulan materi pembelajaran atau konsep yang dipelajari. Kedua, mengevaluasi. Guru menguji kemampuan peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, baik mengenai soal atau penilaian pengetahuan. Ketiga, berdoa atau bersolawat dan mengucapkan salam pulang. Evaluasi di sini saya mencantumkan soal serta rubrik penilaian yang berisi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, sekian penjelasan tentang RPP yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.